Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazri Mulia dengan NIM 230414099 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan jawaban tentang UAS Metodologi Studi Islam. Nah, yang pertama adalah apa itu metodologi studi Islam? Nah, jadi metodologi studi Islam melibatkan serangkaian pendekatan dan teknik analitis yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran-ajaran Islam serta fenomena keislaman. Sebagai langkah awal, peneliti akan merinci konten Al-Quran dan hadis untuk mengeksplorasi pesan-pesan teologis dan etis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dalam metodologi ini penting untuk memahami konteks sejarah di mana Islam muncul, berkembang, dan berevolusi. Pemahaman mendalam terhadap budaya, tradisi, dan aspek sosial dalam masyarakat Muslim juga menjadi fokus utama. Dengan demikian, metodologi studi Islam sering melibatkan analisis historis, antropologis, dan sosial. Dan juga kesimpulannya, metodologi studi Islam membuka ruang bagi penelitian yang mendalam dan holistik terhadap berbagai aspek keislaman, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap agama dan budaya Islam. Dan yang kedua adalah mengapa kita harus paham metodologi studi Islam. Jadi pemahaman metodologi studi Islam memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Yang pertama, memahami metodologi ini membantu individu memperlengkapi diri dengan alat dan pendekatan yang diperlukan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam. Dan yang kedua, dengan memahami metodologi studi Islam, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual terhadap sumber-sumber klasik Islam seperti Al-Quran dan hadis. Ini memungkinkan mereka untuk melihat konten agama dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya, menghindari pemahaman yang sempit atau keliru. Selain itu, pemahaman metodologi studi Islam juga memfasilitasi dialog dan pemahaman lintas budaya. Dengan menerapkan pendekatan interdisipliner, seseorang dapat merangkul perspektif dari berbagai disiplin ilmu, memungkinkan dialog yang lebih kaya, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara budaya dan agama. Dan yang terakhir, pemahaman metodologi studi Islam memberikan dasar yang kuat bagi penelitian dan pengajaran di bidang keilmuan Islam. Hal ini memperdayakan peneliti dan akademisi untuk menyusun penelitian yang berkualitas dan mengajarkan materi keislaman dengan cara yang ilmiah dan kontekstual. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah apa itu Islam metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, jadi studi Islam dengan metode Bayani, Burhani, dan Irfani merujuk pada 3 pendekatan atau metode berbeda dalam pemahaman dan interpretasi ajaran Islam. Yang pertama adalah metode Bayani. Metode ini menekankan pemahaman eksplisit terhadap teks-teks klasik Islam seperti Al-Quran dan hadis. Fokusnya adalah pada interpretasi harfiah dan penafsiran teks secara langsung. Penganut metode Bayani cenderung mengikuti teks-teks dengan setia dan mengutamakan pemahaman literal. Dan yang kedua adalah metode Burhani. Dan metode ini lebih menekankan pada rasionalitas dan akal dalam menafsirkan ajaran Islam. Ini melibatkan penerapan logis, bukti rasional, dan argumentasi filosofis untuk memahami makna teks-teks agama. Metode ini juga mencoba menghubungkan antara wahyu dan akal, memadukan pemahaman agama dengan akal manusia. Dan yang ketiga adalah metode Irfani. Metode ini berfokus pada dimensi spiritual dan pengalaman pribadi dalam pemahaman ajaran Islam. Pada penganut metode ini, mencari pemahaman mendalam melalui pengalaman mistik dan kontemplasi spiritual. Mereka percaya bahwa pemahaman sejati tentang Islam dapat dicapai melalui pengalaman langsung dengan kehadiran ilahi. Dan setiap metode ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menjelajahi dan memahami ajaran Islam. Beberapa sarjana dan tokoh keagamaan dapat memadukan elemen-elemen dari ketiga metode ini sesuai dengan tujuan pemahaman dan interpretasi agama yang mereka ajar. Dan yang keempat adalah apa saja karakteristik yang menarik dalam Islam. Nah,
Islam ini memiliki beberapa karakteristik menarik, termasuk keesaan Tuhan, yaitu Allah dalam monoteisme yang ketat. Monoteisme adalah keyakinan atau doktrin dalam agama yang mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang tunggal, yang dimana Al-Quran dianggap sebagai panduan utama yang berasal dari wahyu langsung Allah. Agama ini menekankan keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, serta etika. Ritual seperti sholat dan haji mencerminkan hubungan individu dengan Allah, sementara kewajiban memberi zakat atau sedekah menunjukkan perhatian terhadap keadilan sosial. Islam juga mendorong toleransi terhadap penganut agama lain, menekankan partisipasi aktif dalam masyarakat, dan menekankan pada nilai-nilai seperti akhlak yang baik dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Islam dianggap sebagai kelanjutan risalah sebelumnya, menyatukan ajaran-ajaran yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, serta semua ini membentuk dasar bagi pengikut Islam untuk hidup secara utuh dan bermakna. Dan untuk yang kelima adalah bagaimana studi Islam di negara lain, yang saya mengambil di 3 negara, yaitu Jepang, India, dan Monaco. Dan yang pertama saya akan menjelaskan studi Islam di Jepang. Nah, di Jepang ini studi Islam mengalami perkembangan yang meningkat. Meskipun populasi muslim di negara ini relatif kecil, beberapa universitas menawarkan program akademis yang mencakup studi agama, budaya, serta sejarah dalam Islam. Dan pusat studi dan penelitian juga ada untuk mendukung penelitian dan diskusi terkait Islam. Minat terhadap hubungan antar budaya dengan komunitas muslim di Jepang juga semakin meningkat, memberikan peluang belajar yang berharga. Meskipun tantangannya tetap ada, minat terhadap studi Islam di Jepang mencerminkan upaya untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama di tingkat global. Dan yang kedua ada di India. Studi Islam di negara ini melibatkan berbagai aspek, karena negara ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya dalam konteks Islam. Terdapat universitas dan institusi pendidikan yang menawarkan program akademis tentang Islam, mencakup aspek keagamaan, sejarah, dan budaya. Selain itu, India memiliki banyak pusat penelitian dan lembaga yang mengeksplorasi isu-isu terkait Islam. Minat terhadap pemahaman lintas budaya dan dialog antar agama juga terlihat di India. Menciptakan lingkungan yang mendukung studi Islam, komunitas muslim yang signifikan di India juga memberikan kontribusi penting terhadap keberagaman sosial dan budaya di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah di Rusia. Di Rusia, studi Islam mencakup berbagai aspek. Beberapa universitas dan institusi pendidikan menawarkan program akademis tentang Islam, termasuk studi keagamaan, sejarah, dan budaya. Pusat-pusat penelitian juga ada untuk mendukung studi Islam. Rusia memiliki sejarah panjang dalam berinteraksi dengan dunia Islam, terutama di kawasan Kaukasus dan Tatarstan. Minat terhadap pemahaman Islam dan hubungan antar budaya juga dapat terlihat di berbagai komunitas di Rusia. Meskipun komunitas muslim di Rusia relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas penduduk yang banyak, keberagaman budaya dan agama di negara ini memperkaya studi Islam di tingkat akademis dan sosial. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.